Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Setidaknya ada 8 tanda jika roh leluhur datang kepada kita. Mungkin saja tanda-tanda tersebut sering kamu alami, namun kamu tidak menyadari dan tidak mengetahui atas tanda tersebut yang menandakan bahwa kehadiran roh leluhur datang kepada kita. Lantas, tanda apa sajakah yang menandakan bahwa roh leluhur itu datang kepada kita? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Hampir semua orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Akan tetapi, hanyalah peralihan ke alam lain. Banyak orang juga berpikir bahwa para leluhur yang telah tiada pindah dari dunia ke dunia alam lain, yaitu dari dunia manusia ke alam roh. Di antara kita pasti yakin bahwa para leluhur atau roh mereka akan menjaga keselamatan dan kemakmuran keluarganya yang ada di bumi. Kepercayaan akan roh leluhur telah mengakar dengan kuat. Banyak yang menganggap bahwa roh leluhur adalah teman yang kuat, sanggup mendatangkan panen yang baik. Kemudian, roh leluhur dapat menjaga kesejahteraan dan bahkan memberikan perlindungan menurut Kitab Primbon. Menurut Kitab Primbon disebutkan bahwa roh leluhur pulang ke rumah setiap malam Jumat untuk meminta didoakan. Namun, sebenarnya leluhur kita yang sudah tiada, rohnya tidak bisa pulang ke dunia. Mereka sudah berada di alam roh untuk menunggu proses selanjutnya. Bisa datang kepada kita atau keluarga lain yang masih hidup. Disebut salah satu khorin dari leluhur yang sudah tiada, atau sering kita sebut sebagai dengan sedulur papat. Sejatinya khorin dari orang yang sudah tiada akan lahir kembali untuk mendampingi manusia lain. Namun ada beberapa dari khorin itu yang masih memiliki misi tertentu hingga masih belum mau untuk terlahir kembali. Hal tersebut sering disebut sebagai roh leluhur yang masih bisa datang untuk berkunjung ke rumah di tempat tinggal yang ditinggalinya di masa hidupnya terdahulu. Mimpi. Mimpi adalah jalan utama untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Saat kita tertidur, kita bebas berjalan dan berkeliaran, bahkan bisa saling terhubung dengan roh yang lain. Di saat kita berada dalam fase tersebut, roh leluhur akan mudah dalam menjalin komunikasi dengan roh kita. Sehingga, yang akan kita ingat setelah bangun adalah mimpi, yaitu mimpi bertemu dengan leluhur yang sudah tiada. Adanya insting atau firasat yang tajam. Jangan pernah kamu abaikan insting dan firasat kamu, karena hal itu adalah cara kita terhubung dengan alam semesta. Seringkali alam semesta sudah memberitahu mengenai apa yang akan terjadi kepada kita. Namun, hal tersebut seringkali juga kita abaikan dan tidak kita sadari. Begitu halnya ketika tiba-tiba kamu memperoleh suatu firasat atau insting yang kuat. Bisa jadi hal itu adalah
tanda dari roh leluhur kepada alam bawah sadar kamu, agar kamu terhindar dari suatu bahaya. Hal itu menandakan roh leluhur sudah hadir di dekat kamu dan menjaga kamu. Munculnya wangi-wangian tertentu. Wangi yang umumnya tercium adalah wangi bunga. Hal itu tentunya berbeda dengan bau makhluk halus yang negatif, yang sering berbau amis anyir, busuk gosong, dan lain sebagainya. Wangi dari parfum, minyak rambut, rokok, ataupun wangi-wangian yang identik dengan leluhur semasa hidup juga kerap kali menjadi pertanda bahwa mereka hadir dan ada di dekat kita. Melalui angka-angka tertentu, pasti sebagian besar dari kita pernah tahu, bahkan sering mengalami melihat angka tertentu dan kejadian yang berulang-ulang. Misalnya, ketika sekian kalinya kamu melihat jam atau layar HP, yang muncul adalah angka-angka yang sama terus-menerus. Nah, itu sebagai contoh dalam sehari itu. Kamu kerap sekali melihat angka 7 atau angka-angka yang lainnya yang sama. Hal itu seringkali kamu akan berpikir, itu adalah kebetulan saja. Namun siapa sangka, bagi orang yang peka, bisa jadi itu merupakan tanda dari leluhur yang hadir di dekat kita. Mereka mencoba memberitahukan sesuatu angka tersebut. Bisa berkaitan dengan hari ulang tahun, hari kematian, ataupun tanggal dan waktu lain yang berkaitan erat dengan kehidupan leluhur kita di masa lalu. Itu menandakan bahwa leluhur sudah hadir dan ada di dekat kita. Adanya benda bergerak atau hilang. Mungkin hal tersebut terdengar tidak masuk akal. Namun, roh punya cara misterius untuk menunjukkan keberadaan mereka. Misalnya, karena sibuk kita lupa akan leluhur kita, lupa untuk mendoakan. Biasanya, roh leluhur akan mengingatkan melalui benda-benda yang ada di rumah. Hal tersebut bisa diperlihatkan secara langsung di depan mata atau terjadi secara diam-diam di belakang kita. Sebagai contoh, foto leluhur yang tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya, atau ada benda-benda tertentu yang tiba-tiba hilang. Itu artinya leluhur sudah berada di dekat kita. Mendengar suara-suara aneh. Suara di sini adalah suara khas dari aktivitas atau kebiasaan leluhur kita yang sudah tiada. Seperti halnya suara ketika batuk, bersiul, bahkan memanggil. Namun, ketika kita cari dari mana asal suara tersebut, tidak akan dapat kita ketahui, kecuali hanya dengan mata batin atau indera keenam. Perasaan merinding secara tiba-tiba. Ketika roh leluhur berada di dekat kita, maka otomatis energinya akan bergeseran dengan energi kita. Tubuh kita memiliki perlindungan otomatis jika ada energi lain yang ada di dekat kita. Ketika energi aktif akan memberikan sensasi merinding pada sekujur tubuh. Munculnya hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan di sini khususnya adalah kupu-kupu ataupun burung liar. Kedua hewan tersebut dipercaya sebagai tumpangan dari roh leluhur kita yang datang dan masuk ke dalam rumah. Mungkin saja kamu baru melihat kupu-kupu bersayap lebar dan berwarna coklat ada di dalam rumah. Nah, bisa jadi itu pertanda datangnya roh leluhur. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu.
Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.